Bang, apakah Anies Baswedan layak untuk menjadi presiden di tahun 2024 mendatang? Ya, oke. Untuk Anies Baswedan, menurut saya belum layak ya. Jangankan layak untuk menjadi seorang presiden, Anies Baswedan ini belum layak untuk menjadi peserta capres di tahun 2024 mendatang. Karena apa? Tentu kita semua sudah melihat bahwa Pak Anies Baswedan ini salah satu politikus identitas, seorang politik identitas ya. Karena ini juga politik identitas ini merusak nilai luhur Pancasila, merusak nilai luhur demokrasi. Lalu bagaimana dengan keberhasilan Pak Anies Baswedan? Keberhasilan Pak Anies Baswedan semenjak menjabat Gubernur DKI Jakarta, keberhasilan Anies Baswedan tidak ada, apalagi untuk memimpin negara Republik Indonesia ini yang terdiri dari ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke. Saya yakin Pak Anies Baswedan tidak mampu untuk mendirikan kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia. Oke teman-teman, jadi kira-kira seperti itu. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan komen di kolom komentar biar tidak penasaran. Jadi kalau saya pribadi kan saya memilih udah jelas memilih Ganjar ya dibandingkan Prabowo, apalagi Anies. Saya no sama sekali. Prabowo meskipun orang selalu bilang ini di endorse sama Jokowi dan lain, tetap saya bilang saya nggak bisa. Karena apa? Yang ngelihat track record kan Bang, gitu loh. Dia dua periode 2014, 2019 itu siapa pendukungnya? Kan pendukungnya itu yang sekarang ngedukung Anies gitu. Meskipun kemudian di 2019 dia dirangkul oleh Jokowi, tetap kan nggak bisa itu yang namanya track record itu dihilangkan. Belum lagi misalnya faktor saya seorang aktivis 98 juga tahu dulu bagaimana perannya ketika zaman Orde Baru gitu. Jadi buat saya agak-agak susah gitu. Track record itu penting. Pak Anies salah data lagi ya tentang pembangunan jalan di era Pak Jokowi dengan di era Pak SBY. Keliru ya. Makanya Pak, jangan percaya sama survei abal-abal. Diketawai Pak sama rakyat kecil, sama orang-orang desa. Kalau pembangunan jalan. Oke teman-teman, jumpa lagi bersama saya Bimanis dimanapun teman-teman berada, semoga sehat selalu. Oke, kali ini saya mau menyajikan beberapa video untuk siap disajikan buat teman-teman semua. Seperti apa reaksi dan komentar netizen untuk sisi dari kepemimpinan Pak Anies Baswedan, dan juga seperti apa dari sisi kepemimpinan seorang politikus terbaik dari Bapak Joko Widodo, dan seperti apa juga untuk persiapan capres di tahun 2024 mendatang dari salah seorang capres dari fraksi PDIP yang ditunjuk oleh Bapak Presiden Joko Widodo, yakni Ganjar Pranowo. Ya oke teman-teman, seperti apa reaksi dan berbagai jenis komentar ya. Mari kita langsung cek bersama di video saya. Jangan ada skip, kita nonton sampai selesai. Oke, langsung gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kawan dimana Anda berada, jangan sekali-kali kamu menceritakan dengan secara nyata, dengan secara logika dan keberhasilan pemerintahan Jokowi kepada kadrun-kadrun. Jadi kamu kalau menceritakan kebaikan dan keberhasilan dan menceritakan yang sebenar-benarnya sekalipun, kadrun itu tidak akan mungkin pada percaya dengan omongan kita. Yang ada itu cuma membalik-balik fakta. Jadi sekali lagi Anda semuanya yaitu pendukung pemerintahan, yaitu pendukung pemerintahan Jokowi, jangan sekali-kali menceritakan keberhasilannya pemerintah. Keberhasilannya pemerintah jangan diceritakan dengan kadrun-kadrun. Jadi yang jelas para kadrun itu tidak mungkin percaya dengan cerita kita. Bahkan dibaliknya malah kita itu dibully, diomong yang macam-macam dengan para gerombolan kadrun.
karena logikanya dengan sakit hati yang sangat mendalam, sakit kronis yang berkepanjangan. Nah, dan dia juga bukan pendukung pemerintahan Jokowi. Dia adalah orang yang tidak mendukung Jokowi dari pencapresan itu tadi. Maka dari itu kepada kawan-kawan, sahabat Kadip di mana Anda berada, pendukung pemerintahan Jokowi, jangan menggembor-gemborkan dengan kebaikan-kebaikan pemerintah kepada kadrun-kadrun. Jadi tidak ada mungkin percaya, malah kita itu yang dihujatnya ada kadrun-kadrun. Nah, yang jelas 82% itu adalah pendukung pemerintah yang akan meneruskan, yaitu calon presiden yang meneruskan pembangunan pemerintahan Jokowi. Sekian dulu dari saya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sukses selalu para penerus bakal calon presiden, penerus presiden yang paling yahut, yaitu Insinyur Joko Widodo. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cegler. Selamat siang Bapak Yusuf Kalla dan Anies Baswedan. Anda mengatakan pembangunan Bapak Jokowi cuma di tol dan cuma bayar. Lihat, ini di tengah hutan pun, di desa terpencil di tengah hutan, ini dibangun di aspal. Dari zaman kemerdekaan baru Bapak Jokowi yang mampu membangun aspal seperti ini. Ya, lihat, ini fakta. Ya, Bapak Jokowi perlu diingat, Bapak Yusuf Kalla dan Anies Baswedan. Orang berebeki ning rampungi. Oke, salam moncong putih, derek Kiai NU. Muah, mantap. Sorry bro, mau haram kalau nggak pilih Anies, mau masuk neraka kalau nggak pilih Anies, tetap saya nggak mau pilih Anies bro. Pilihan saya Ganjar Pranowo. Tekengi pusat bro. Wongi teko. Gue bisa jelasin 6 mantan gubernur DKI rekam jejaknya tentang transportasi di Jakarta ini gitu. Yang pertama itu Ali Sadikin, the best. Itu Ali Sadikin itu gubernur yang disebut sebagai Bapak Pembangunan Jakarta, sampai ada lagunya, Bang Ali Sadikin oe pembangun kota Jakarta. Tuh ada lagunya, bahasanya banyak ya kan, yang nata kota Jakarta, nata transportasi gitu. Terus disusul sama Bang Yos Sutioso. Sutioso itu kasih inovasi baru tentang Transjakarta yang orang sering sebut busway. Itu Sutioso itu karyanya sampai sekarang. Setelah Sutioso itu ada Bang Foke yang dulu wakilnya, mantan wakilnya Pak Sutioso, terus jadi gubernur. Foke itu bangun sarana infrastrukturnya. Itu dia bangun jalan layang non tol Kampung Melayu sampai Tanah Abang, Antasari, Blok M. Tuh, itu Bang Foke rekam jejak karyanya. Terus disusul lagi Pak Jokowi. Jokowi itu inovasi juga dengan adanya MRT, LRT. Tuh, kalau lu naik kereta di atas sama yang di bawah tanah, itu karyanya pembangunan Pak Jokowi itu. Setelah itu yang kelima Ahok. Ahok itu juga infrastrukturnya. Jadi
Dia bangun untuk menghindari kemacetan tuh, dia bangun lingkar Semanggi. Tuh, lingkar Semanggi itu karyanya Ahok. Nah, terus yang keenam. Yang keenam itu Anies ya, Anies apa ya? Apa ya Anies ya? Kalau untuk transportasi, karena dia pernah bilang bahwa alat transportasi itu adalah kaki. Mungkin itu yang dimaksud jalur-jalur sepeda. Jalur-jalur sepeda di ibu kota tuh, kalau lu jalan-jalan ke ibu kota, ke tengah kota nih, itu banyak tuh jalur-jalur sepeda yang sekarang suka dipakai buat parkir angkot. Nah, itu mahakaryanya Anies. Perlu diapresiasi juga itu, sama. Jadi kita adil. Dari 6 itu semua punya rekam jejak tentang transportasi di Jakarta. Begitu menurut gua. Jangan mau dibohongi dengan kata-kata manis. Jangan mau dibohongi dengan janji-janji palsu. Jangan mau dibohongi dengan omong-omong kosong. Kalau enggak, kamu menyesal di kemudian hari. Jangan percaya dengan orang yang selalu janji-janji manis. Kalau ngomongnya manis dulu, pahitnya belakang. Tapi kalau calon pemimpin ngomongnya pahit dulu, nanti manisnya belakang. Jadi jangan mau dibohongi dengan kata-kata yang manis-manis. Janji-janji yang bohong. Jangan mau dibohongi, jangan mau dibodohi. Semua kalau calon pemimpin itu, kalau yang banyak janji, nantinya nol besar. Kalau bagi pendapat saya, bukti. Nah, buktinya apa yang mau kamu pilih? Buktinya apa? Maka dari itu pesan dari saya untuk masyarakat Indonesia, jangan didengarkan kata-kata manis, janji-janji palsu, kata-kata bohong. Itu mendapat saya, biar Indonesia lebih maju, lebih berwibawa. Jangan mau cuma dibodohi dengan orang, segelintir-gelintir orang yang selalu menyinyiri dengan pemerintah. Jangan mau masyarakat Indonesia nanti akan kecewa sendiri kamu. Itu pendapat dari orang Deos. Sekian dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bagi-bagi sembako Pak Ganjar ya. Ya, beramal yang banyak ya. Semoga amalnya diterima sama Sang Yang Widiwasa, Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Ini saya menjawab sebuah video yang lewat di beranda saya, mempertanyakan kepada semua pendukungnya Ganjar di Jawa Tengah. Dia itu gini, pertanyaannya gini: apa prestasi Ganjar Pranowo Gubernur Jateng selama 2 periode? Saya sebagai rakyat Jawa Tengah mencoba menjawab ya orang ini. Nah, ini orangnya. Di banyak kesempatan Pak Ganjar Pranowo itu selalu ngomong, beliau tidak punya prestasi. Beliau dikatakan raja sosmed, tukang nonton bokep, juga tidak apa-apa. Prestasi juga tidak punya. Itu yang ngomong Pak Ganjar sendiri, diakui. Kesatria benar Pak Ganjar itu. Tapi yang harus diketahui oleh orang-orang yang mempertanyakan prestasi Pak Ganjar Pranowo itu, banyak pekerjaan Pak Ganjar Pranowo itu yang tidak bisa dilihat orang, tapi bisa dirasakan. Aneh kan? Kalian heran kan? Pekerjaan yang tidak terlihat tapi bisa dirasakan itu, contoh nih, kita orang Jawa Tengah itu ngurus apapun mudah dan gratis. Jalan-jalan di seluruh Jawa Tengah sampai pelosok-pelosok kampung, masuk sawah itu sudah dicor semua. Itu memang bukan prestasi, tapi menurut rakyat Jawa Tengah itu memang betul-betul dirasakan. Yang ketiga,
Pak Ganjar itu tidak pernah menebang pohon itu di sekitar daerah atau di sekitar kawasan yang dianggap fenomenal atau punya sejarah. Misal ini di Monas, Pak Ganjar Pranowo itu tidak pernah nebang-nebangi pohon, terus pohonnya disehatkan. Tapi akhirnya ya tidak ada. Pak Ganjar Pranowo juga tidak pernah ngomong mengundang Juventus, Real Madrid, dan Barcelona. Tidak pernah ngomong seperti itu. Karena omongan itu juga akhirnya ngibul. Pak Ganjar Pranowo juga tidak pernah saat kampanyenya menjanjikan warga Jateng yang belum punya rumah akan dikasih fasilitas perkreditan dengan DP 0%. Tidak pernah Pak Ganjar seperti itu. Jadi kalau ada orang yang tanya apa prestasi Pak Ganjar, memang tidak ada. Ya yang saya omongkan tadi. Takbir. Inilah sosok calon presiden yang akan menjadi pengganti dan penerus setelah Bapak Insinyur Joko Widodo, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Orang yang merakyat dan sangat dicintai oleh rakyat, ini bukti ya bahwa Ganjar Pranowo itu dicintai oleh rakyatnya. Ayo semua masyarakat Indonesia, dukung Bapak Ganjar Pranowo untuk menjadi presiden 2024. Ayo rapatkan barisan kalian, dukung terus Bapak Ganjar Pranowo. 90% pilih Anies Baswedan? Tidak. Kalau ada embel-embelnya, gue mau. Kalau nggak ada embel-embelnya, sorry. Pak Anies, salah data lagi ya tentang pembangunan jalan di era Pak Jokowi dengan di era Pak SBY. Keliru ya. Makanya Pak, jangan percaya sama survei abal-abal. Diketawai Pak sama rakyat kecil, sama orang-orang desa. Kalau pembangunan jalan di era Pak Jokowi Pak, jalan-jalan di desa itu mulus, dibangun dengan dana desa. Makanya Pak, kalau membandingkan jalan, diukur dulu yang benar, pakai meteran. Kalau nggak punya meteran, tak pinjemi, tak kasih gratis, biar nggak keliru. Oke Toke, gue mau nanya nih, apakah Anies Baswedan bisa jadi presiden di tahun 2024? Gagal, berhasil, gagal, berhasil, gagal. Ya, oke teman-teman, jadi kira-kira seperti itu videonya. Tadi teman-teman juga sudah melihat semua secara lengkap. Ini tentu sangat bahaya ya, sangat bahaya ketika ada seorang calon politikus di negara Republik Indonesia yang bisa dikatakan sebagai politik identitas, dan ini juga tentu sangat membahayakan bagi masyarakat Indonesia. Dan ini menghilangkan nilai luhur demokrasi teman-teman. Oke, kalau untuk berkaitan dengan Pak Anies Baswedan ya, kita juga sering melihat di media sosial ini seperti apa keberhasilan Pak Anies Baswedan. Keberhasilan Pak Anies Baswedan semenjak Pak Anies Baswedan mencalon gubernur DKI Jakarta, dan ini juga itu keberhasilan Pak Anies Baswedan ini rata-rata belum ada teman-teman, belum dilihat nampak jelas ya. Ini keberhasilan Anies Baswedan ini belum ada. Dan ini juga Anies Baswedan ini untuk mencalonkan diri di Pilpres di tahun 2024, tapi itu adalah tidak ada masalahnya juga. Karena itu juga diusung oleh partai Nasdem. Jadi bagaimana dengan Anies Baswedan untuk calon presiden di tahun 2024?
apakah dia layak untuk menjadi sebagai salah satu peserta untuk calon seorang presiden di tahun 2024. Kalau menurut saya teman-teman, untuk Anies Baswedan belum teman-teman, belum bisa untuk menjadi seorang calon capres ya. Karena apa teman-teman? Saya melihat di media sosial bahwa masih banyak keluh kesah masyarakat ya, keluh kesah masyarakat, dan ini juga kenyataan. Seperti apa keluh kesah masyarakat berkaitan dengan keberhasilan Anies Baswedan ya, baik infrastruktur dan lain-lain, dan ini juga belum memadai ya. Ini memang sangat bahaya, apalagi juga kita sering melihat di beberapa berita bahwa di mana Anies Baswedan ini dia politik identitas ya, dan sebelumnya kita sudah bilang bahwa politik identitas ini sangat merusak nilai demokrasi ya, dan juga ini sangat membahayakan bagi negara Indonesia, ya. Tentu juga kita sudah melihat beberapa hari kemarin ini seperti apa ya reaksi dari pendukung Anies Baswedan untuk melakukan demonstrasi dengan segala cara untuk menghalalkan segala cara. Tentu ini sangat bahaya, dan kita juga perlu waspada teman-teman, karena ini juga sangat membahayakan bagi negara Indonesia ketika terpilih seorang capres seperti Pak Anies Baswedan ini. Lalu bagaimana dengan Ganjar Pranowo? Oke. Ganjar Pranowo adalah salah satu capres dari fraksi PDIP yang diusung oleh partai PDIP, dan Ganjar Pranowo juga sebagai peserta capres yang ditunjuk langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Dan Bapak Presiden Joko Widodo ini bukan salah seorang pemimpin yang kaleng-kaleng ya. Seluruh masyarakat Indonesia tentu sudah melihat dan bagaimana cara kepemimpinan di masa Bapak Presiden Joko Widodo. Saya jujur, dari sekian presiden yang menjabat di negara Indonesia ini, belum pernah seperti Bapak Presiden Joko Widodo ya. Cerita langsung empat mata dengan masyarakat, Bapak Presiden Joko Widodo sudah alami, sudah turun secara langsung ke lokasi yang dikeluh kesahkan oleh masyarakat. Tentu Bapak Presiden Joko Widodo sudah turun langsung ya. Dan ada banyak yang masyarakat alami ketika dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Dan ini juga salah satu seorang pemimpin yang pernah memimpin negara Republik Indonesia ini dari zaman Soeharto sampai sekarang. Hanya Bapak Presiden Joko Widodo yang paling top, yang number one. Dan ini suatu apresiasi terbesar untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Dan seperti apa dan bagaimana ke depannya untuk penerus Bapak Presiden Joko Widodo? Tentu juga Bapak Presiden Joko Widodo sudah tunjuk, yaitu Ganjar Pranowo sebagai capres di tahun 2024 ya. Sebagai capres di tahun 2024. Dan tentu juga khususnya saya tetap Ganjar Pranowo ya. Dan tadi juga sudah teman-teman sudah melihat semua ya, seperti apa komentar netizen. Mau haram pun pilih Anies Baswedan, mau dibilang apapun untuk tidak pilih Anies Baswedan, tetapi tetap Ganjar Pranowo ya, tetap Ganjar Pranowo. Kenapa masyarakat bilang seperti itu? Tentu sudah merasa semuanya atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ya, dan tentu sudah menikmatinya. Dan di beberapa wilayah lain di negara Republik Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, di beberapa pulau sudah banyak masyarakat yang diakui bahwa Bapak Presiden Joko Widodo itu adalah presiden yang paling top ya, presiden yang paling top, dan mereka juga sudah merasakan atas apa yang diberikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo kepada mereka.
Ya, oke teman-teman, kira-kira menurut saya seperti itu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Oke teman-teman, untuk menjaga seperti apa negara Indonesia ini ke depan, untuk menjaga agar hidup kita tetap sejahtera, marilah kita semua dari Sabang sampai Merauke bijaklah untuk memilih pemimpin, dan pilihlah seorang pemimpin yang bijak, layaknya seperti Bapak Presiden Joko Widodo saat ini. Oke teman-teman, jikalau ada yang kurang silakan komen di kolom komentar di sini juga. Saya memberikan seluas-luasnya kolom komentar yang ada di bawah situ. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam NKRI, salam Pancasila. Terima kasih.